Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 601. Selamat mendengarkan. Hubungi polisi. Telah terjadi pembunuhan. Tak terhitung orang menangis keluar dengan ngeri. Tempat itu kacau. Ini terjadi di banyak tempat negeri seberang. Awalnya, keluarga besar yang tersembunyi tidak siap untuk muncul kembali secepat ini. Dan mereka seringkali hanya beberapa anggota untuk menanyakan tentang berita dan kontak mitra mereka. Namun, Lorraine mengubah janji 10 tahun menjadi panggung untuk yang lebih muda generasi Summerland. Ahli waris tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang mengetahui berita ini keluar dari persembunyiannya terlebih dahulu berpartisipasi dalam acara akbar ini. Semua orang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri saat ini. Ini juga menyebabkan banyak sekte dan keluarga tersembunyi muncul kembali satu demi satu. Bagaimanapun, mereka telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun dan mereka masih melekat ke adat kuno. Dalam pemahaman mereka, hukum rimba adalah hukum kelangsungan hidup. Ini sangat bertentangan dengan keyakinan bahwa setiap orang sama di mata hukum Summerland. Meski mereka sudah tahu sedikit tentang hukum Summerland, setelah bersama muncul kembali, mereka akan berinteraksi dengan orang biasa, jadi itu tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa konflik. Begitu ada konflik, kedua belah pihak akan mulai berdebat. Selain itu, dari sudut pandang mereka, sangat tidak bisa diterima jika mereka dimarahi oleh rakyat biasa. Kemudian, tinju akan terlibat. Ketika tinju terlibat, bagaimana rakyat biasa untuk melawan rakyat yang ahli seniman bela diri ini? Hasil akhirnya adalah rakyat biasa sering menderita ringan atau bahkan luka serius yang ditimbulkan oleh orang-orang dari sekte dan keluarga tersembunyi. Dengan demikian, Satgas sangat sibuk selama ini dan sebagaimana mereka segera mengawasi Summerland. Bahkan tim naga pun ikut terlibat. Mereka tidak punya pilihan karena terlalu banyak tuan dalam keluarga dan sekte tersembunyi ini. Satuan tugas khusus tidak memiliki cukup tenaga. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta orang-orang dari tim naga untuk membantu. Setelah tim naga bertindak, mereka pada dasarnya mampu menstabilkan situasi. Meski ada banyak sekte dan keluarga tersembunyi, kebanyakan dari mereka masih patuh hukum Summerland, dan hanya sedikit dari mereka yang menolak untuk mematuhinya. Beberapa dari itu adalah orang-orang yang saat ini ditargetkan oleh Summerland. Lebih jauh lagi, masalah dengan keluarga Nichols mulai bergejolak dan memberikan peringatan keras bagi orang-orang ini. Kepala keluarga Nichols yang merupakan rangker naga puncak dan dua tetua yang berada di tahap akhir peringkat naga telah meninggal. Sementara itu, anggota keluarga yang lain dipenjara. Ini bukan lelucon. 3 hari telah berlalu, dan keluarga Nichols belum melepaskan satupun berita. Mereka seharusnya terlalu takut untuk melawan Summerland. Lagi pula, satu anggota parlemen dari parlemen Summerland bisa memusnahkan seluruh keluarga Nichols dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Saat David menghancurkan keluarga Nichols, apa yang dia katakan juga diedarkan. Mereka yang mengacaukan Summerland akan dihukum. Kalimat ini merebus darah semua orang Summerlander, tapi itu dianggap sebagai moto oleh semua anak muda yang bersemangat di Summerland. Itu juga sangat mengekang banyak keluarga dan sekte tersembunyi. Bagaimanapun, keluarga Nichols adalah teladan bagi mereka. Meskipun banyak kekuatan kuat yang menentang masalah ini, Mason masih hidup. Tidak ada yang ingin maju dan menonjol dari kerumunan. Karenanya, selain beberapa konflik kecil, Summerland saat ini masih stabil. Namun, ada satu masalah saat ini di Summerland. Semua orang menunggu kabar kematian Mason agar mereka bisa memperjuangkan sumber daya yang melimpah dari Summerland. Meskipun David menyembuhkan Mason, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya sampai sekarang. Dia masih memikirkan langkah besarnya, dan bersiap untuk melawan pasukan dari luar negeri. Oleh karena itu, ia akan menempatkan masalah samping internal negara untuk saat ini. Selama dia belum mati, Summerland tidak akan jatuh dalam kekacauan. Namun, kekuatan di luar negeri tidak sama. Saat ini, mereka sering menguji batas Summerland. Hampir semua anggota parlemen Summerland telah dikirim ke perbatasan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 602. Mereka harus berikan pukulan berat kepada pasukan asing itu sekarang. Di suatu tempat tersembunyi di Summerland. Tidak ada bangunan tinggi bangunan di sini dan semua bangunan memiliki desain retro. Orang-orang di sini juga mengenakan pakaian yang sangat retro. Tentunya tidak semua orang seperti ini. Masih ada beberapa modernitas yang tersebar dalam komunitas. Bersembunyi bukan berarti menjauhi sama sekali bersentuhan dengan dunia luar. Mereka masih harus mengirim orang keluar mengalami dunia luar cukup sering. Kalau tidak, akan sulit untuk mereka untuk mengintegrasikan kembali ke masyarakat dengan cepat setelah dipisahkan dari dunia luar. Ini adalah kediaman keluarga tersembunyi yang kepala keluarga dan dua tetua yang telah dibunuh David,
tempat tinggal tersembunyi keluarga Nichols. Dapat dikatakan bahwa keluarga Nichols sedang dalam dilema saat ini. Orang-orang yang mereka kirim semuanya musnah, dan bahkan Franklin, kepala organisasi keluarga Nichols, salah satu Dragon Ranker puncak teratas, terbunuh. Keluarga Nichols, yang hanya memiliki 2 Dragon Ranker puncak, memiliki kekuatan sangat melemah. Awalnya, keluarga Nichols tidak sekuat keluarga yang tersembunyi. Sekarang, bahkan lebih buruk. Menurut informasi yang mereka terima, kepala keluarga, Franklin, menjadi sasaran MP dari Parlemen Summerland karena dia menyebabkan terlalu banyak masalah. Pada akhirnya, pasukan yang dikirim keluarga Nichols sebelumnya adalah benar-benar terhapus. Sekarang, mereka tidak bisa keluar atau tetap diam. Jika mereka keluar dan menjadi sasaran Summerland lagi, seluruh keluarga Nichols akan benar-benar habis. Namun, jika mereka tidak keluar dan hanya menunggu sampai Summerland hancur, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun ketika saatnya tiba. Membalas Franklin bahkan tidak ada dalam agenda keluarga Nichols. Meski keluarga Nichols masih memiliki Moses, mantan kepala keluarga, yang merupakan Ranker Naga Puncak dan juga ayah Franklin, dia tidak bisa mengabaikannya. Hidup dan mati seluruh keluarga hanya karena dia ingin membalaskan dendam putranya. Keluarga Nichols tidak mampu memprovokasi Summerland. Saat ini, mereka sedang mempertimbangkan bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menumbuhkan keluarga Nichols. Itu adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Mereka hanya akan berbicara tentang balas dendam ketika ada kesempatan di masa depan. Pada kali ini, keluarga Nichols menyambut tamu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini di rumahku? Musa duduk di kursi kepala keluarga dan bertanya kepada seorang pria di bawah yang diselimuti jubah hitam. Setelah kematian Franklin, Moses mengambil alih sebagai kepala keluarga. Aku adalah wali dari Starsec, Kid Powers, pria berjubah hitam itu menjawab suara dingin. Musa menyipitkan matanya. Dia menatap pria berjubah hitam itu dengan kaget. Bintang Sekte, dia wali dari Starsec. Orang harus tahu bahwa Sekte Bintang adalah sekte tersembunyi yang sangat kuat. Mereka adalah rival lama dengan sekte tersembunyi lainnya, Krum. Kedua sekte ini mewakili kekuatan puncak dari sekte tersembunyi. Selain itu, seorang wali adalah level tertinggi mutlak dalam sekte-sekte ini. Namun, Starsec memiliki reputasi buruk. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka sama sekali mengabaikan kehidupan dari yang lain. Yang terpenting adalah mereka bahagia. Sebelum pergi, bersembunyi, mereka terdaftar sebagai sekte yang sangat berbahaya Summerland. Namun, mengapa sekte bintang ada di kediaman Nichols? Kekuatan dari 2 mil terpisah. Jika pihak lain ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Nichols, Kid saja mungkin bisa menghancurkan keluarga Nichols. Oh, jadi kamu adalah Kid dari Starsec. Saya minta maaf atas kelalaian saya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 603. Tolong maafkan aku. Mos dengan cepat berdiri, berjalan ke Kid, dan berkata kepada Kid. Di depan wali dari Starsec dia, kepala Nichols. Keluarga tidak berani mengudara. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka sekarang mengikuti hukum rimba, bukan kesetaraan untuk semua seperti di negeri seberang. Jika dia bertindak sedikit ceroboh, Kid akan membunuhnya di sini, dan tidak akan ada yang melakukan berani melawannya. Kepala keluarga Nichols, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Saya di sini untuk menanyakan apakah keluargamu ingin bergabung dengan kami, kata Kid. Apa? Tanya Musa. Bergabunglah dengan Aliansi Bintang. Aliansi Bintang? Ya, Star Alliance adalah aliansi yang diorganisir di bawah kepemimpinan Star Sekte. Semua keluarga dan sekte dalam aliansi menjadi sasaran Summerland dan mereka semua ditandai sebagai sekte dan keluarga yang sangat berbahaya. Summerland tidak akan mengizinkan kami untuk muncul kembali. Dan kami juga membutuhkan sumber daya untuk menangani dengan malapetaka yang akan datang, jadi kita hanya bisa bersatu, mengumpulkan kekuatan kita, dan merebut sumber daya ini, jelas Kid. Saat Musa mendengarkan penjelasan Kid, dia mulai menimbang pro dan kontra dalam pikirannya. Begitu mereka bergabung dengan Star Alliance, mereka akan sepenuhnya menentang negeri seberang. Namun, jika tidak, keluarga Nichols tidak akan berani datang keluar dari persembunyian lagi. Tuan Powers, keluarga Nichols tidak dibatasi dari pelapisan ulang oleh Summerland, kata Moses setelah berpikir. Anda tidak perlu berpura-pura di depan saya, Tuan Nichols. Anakmu Franklin dibunuh oleh seorang anggota parlemen dari Parlemen Summerland. Apakah Anda tidak ingin balas dendam? Bergabung dengan Star Alliance akan menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Di masa depan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk membalas dendam sendiri. Selain itu, Anda bahkan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Saat-saat sulit akan datang, apakah Anda keluarga ingin duduk diam saja? Memang,
Orang-orang ini sudah memahami banyak hal dengan sangat jelas sebelum mereka datang untuk merekrut keluarga Nichols. Itu karena mereka tahu bahwa keluarga Nichols tidak akan menolak. Sekarang, keluarga Nichols tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam hal kekacauan. Jika Musa menebak dengan benar, jika keluarga Nichols menolak tawaran ini, Nichols keluarga akan segera dimusnahkan untuk memastikan bahwa berita dari bintang aliansi tidak akan bocor. Keluarga Nichols masih terlalu lemah. Di hadapan kekuatan yang kuat ini, mereka hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Tuan kekuasaan, bagaimana sumber daya yang kita peroleh di masa depan akan didistribusikan setelahnya? Kami bergabung dengan aliansi bintang? Tanya Musa. Bahkan jika dia tidak punya pilihan, dia masih membutuhkannya untuk bertanya. Kalau tidak, keluarga Nichols hanya akan digunakan sebagai umpan meriam, dan mereka tidak akan tahu bahkan jika mereka dikhianati. Jangan khawatir, Tuan Nichols. Hampir 10 sekte dan keluarga tersembunyi telah bergabung dengan Star Alliance, dan semua orang akan beroperasi di bawah sistem yang adil. Apapun seberapa kuat sekte bintang, saya tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari massa. Pada akhirnya, siapapun yang memberikan kontribusi terbesar akan mendapatkan bagian terbesar. Jika itu masalahnya, maka saya akan bergabung dengan Star Alliance atas nama keluarga Nichols. Tapi saya punya permintaan, setelah kematian Summerland di masa depan, saya mau untuk menemukan pembunuh yang membunuh Franklin dan membalas dendam sendiri. Tentu saja, maka saya akan menyambut keluarga Nichols ke Star Alliance. Silakan datang ke Starsec untuk berpartisipasi dalam konferensi aliansi dalam setengah bulan. Pada waktu itu, serangkaian aturan aliansi dan rencana masa depan akan dirumuskan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, Tuan Nichols. Tuan Powers, silakan makan dulu sini sebelum berangkat. Tidak, aku punya hal-hal lain untuk ditangani. Selamat tinggal, Tuan Nichols. Kit berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. Setelah beberapa langkah, dia berjalan keluar dari aula, dan menghilang dari depan Musa. Moses menghela napas lega saat dia melihat ke arah Kit pergi. Hanya kemudian apakah dia menyadari bahwa pakaian di punggungnya basah kuyup. Dia berada di bawah, terlalu banyak tekanan saat dia menghadapi wali dari Starsec. Kit pasti seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Musa hanyalah seorang rangker naga puncak. Dan di depan seseorang yang dulu setengah jalan menuju peringkat dewa, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus pergi ke tetua untuk membicarakan hal ini. Tidak ada kata mundur untuk keluarga Nichols. Mereka hanya bisa mengikuti Starsec. Ini semua disebabkan oleh anak yang hilang, Franklin. Jika dia bisa berkembang dengan mantap di Summerland dan tidak menonjol, apakah keluarga Nichols akan jatuh ke titik ini? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 604. Meskipun dia ingin membalaskan dendam Franklin, Moses sudah memarahinya selama 18 tahun dalam hatinya. Selain Star Alliance yang dipimpin oleh Starsec, sekte dan keluarga tersembunyi juga telah membentuk banyak aliansi yang lebih kecil. Mereka tidak hanya menyatukan dan membentuk keluarga di seluruh dunia kemitraan, tetapi sekte tersembunyi dengan asal yang sama juga akan berkelompok bersama untuk saling mendukung. Kekuatan keluarga atau sekte selalu terbatas. Ketika beberapa dari mereka bersatu, kekuatan mereka akan jauh lebih besar. Di masa depan, mereka juga akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam hal ini untuk merebut sumber daya. Kira-kira 2 hari sebelum penunjukan 10 tahun, Dark Chapel lalu lintas dan area mulai ramai. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga yang kuat dan keturunan dari sekte tersembunyi muncul di sini. Tempat untuk penunjukan 10 tahun ditetapkan oleh Lorraine di sebuah pulau tak berpenghuni di sebelah barat Dark Chapel. Medan magnet di pulau itu sangat kuat. Peralatan komunikasi nirkabel tidak akan berguna di sini. Itu juga tidak bisa dikunci oleh satelit dan rudal. Oleh karena itu, di sini relatif aman. Itulah mengapa Lorraine memilih tempat ini. Sebaliknya, jika begitu banyak orang dengan latar belakang yang kuat berkumpul bersama, tidak satu pun dari mereka akan mampu melarikan diri jika mereka terkena bom nuklir besar dari seseorang yang berniat tidak baik. Pada saat itu, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Jika seseorang ingin mencapai pulau tak berpenghuni ini, seseorang harus naik perahu dari Dark Chapel. Untuk memastikan mereka tiba secepat mungkin, mereka harus bermalam di Dark Chapel. Ketika ada terlalu banyak orang, kekacauan akan mudah pecah. Selain itu, orang-orang ini adalah pewaris dari keluarga yang kuat di Summerland atau keturunan sekte tersembunyi, jadi mereka semua kuat dan mementingkan diri sendiri. Yang terpenting, Dark Chapel tidak berada di bawah yurisdiksi negeri seberang. Ini berarti di sini tidak perlu mematuhi hukum Summerland, maka keturunan dari sekte tersembunyi merasa bahwa tempat ini benar-benar bebas.
Setiap kali seseorang melewati mereka atau jika ada konflik, mereka akan pecah menjadi perkelahian. Ini adalah cara mereka memecahkan masalah. Jika mereka menang, mereka secara alami akan dapat menunjukkan kekuatan dan kekuatan mereka yang kuat, mampu membanggakan. Mereka juga bisa membuat nama untuk keluarga atau sekte mereka dari situ. Jika mereka kalah, mereka hanya akan menganggap diri mereka tidak beruntung. Lagi pula tidak ada yang peduli. Ini adalah hukum bertahan hidup yang mereka sukai. Yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan siapapun yang memiliki tinju terkuat akan memiliki keputusan terakhir. Di dalam Black Sand Hotel di Dark Cape, hotel ini sebelumnya dimiliki oleh tentara bayaran Haus Darah. Itu juga satu-satunya hotel besar di Dark Cape. Itu bisa menampung 3.000 orang sekaligus. Selain itu, ketika tentara bayaran Haus Darah menguasai Dark Cape, mereka juga menutup semua hotel dan penginapan kecil lainnya, tidak mengizinkan orang lain untuk menjalankannya. Bisnis. Tujuan melakukan ini adalah untuk monopoli. Mereka ingin menjadi satu-satunya pilihan bagi pengusaha kedua negara yang melakukan perjalanan bolak-balik di Dark Cape. Hotel ini adalah sapi perah yang cukup besar. Itu memberikan aliran kekayaan yang stabil kepada mantan tentara bayaran yang Haus Darah. Menggabungkan itu dengan pajak tinggi mereka dibebankan di Dark Cape, aman untuk mengatakan bahwa tentara bayaran Haus Darah sangat kaya. Setelah tentara bayaran Api Merah menghancurkan tentara bayaran Haus Darah dan menempati tempat itu, mereka secara alami menguasai Hotel Pasir Hitam. Namun, Red Flame Mercenaries mencabut larangan pendirian kecil hotel di Dark Cape, yang menyebabkan banyak hotel kecil muncul di Dark Cape. Mereka bahkan membatalkan pajak yang tinggi, yang membuat banyak bisnis berkembang. Karena hotel-hotel kecil ini murah, mereka juga mengambil banyak tamu Black Sand Hotel. Namun, ini adalah hal yang baik bagi David. Itu karena dia tidak perlu menghasilkan uang sekarang, sebaliknya, dia membutuhkan untuk mengeluarkan uang. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan poin mewahnya? Tanpa poin mewah, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya? Bagaimana dia akan menjadi Superman dan menjadi tak terkalahkan di dunia? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 605. Harga Hotel Pasir Hitam sangat tinggi, jadi wajar saja, itu sangat mahal. Tak satu pun dari orang-orang yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun itu rakyat biasa, mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda, dan orang ini tidak kekurangan uang. Oleh karena itu, tentu saja, mereka akan memilih untuk tinggal di hotel paling mewah. Hari ini, Black Sand Hotel sudah penuh dipesan untuk pertama kalinya sejak dibangun. Masih banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan hanya bisa memilih untuk tinggal di hotel kecil. Pada dasarnya, setiap orang yang diundang oleh Lorraine ke janji temu 10 tahun datang dengan sekelompok besar orang. Beberapa datang dengan beberapa orang, beberapa lebih dari selusin, dan beberapa bahkan beberapa lusin. Hal ini mengakibatkan masuknya ribuan pengunjung ke Dark Cape. Di dalam kastil di Dark Cape tempat Red Flame Mercenaries tinggal, David berada bersemangat melihat poin mewahnya. 1100. Ini benar-benar kejutan. Seseorang harus tahu bahwa fisiknya saat ini mencapai tingkat Dewa 9. Awalnya, menurut tingkat normal pertumbuhan poin mewah, dia seharusnya hampir berada di level ini ketika sudah waktunya untuk penunjukan 10 tahun. Namun, dia tidak menyangka poin mewahnya meroket dalam 2 hari terakhir. Tidak hanya fisiknya yang menembus level 9 dewa, tapi sekarang dia punya 1000 poin mewah. Dana khusus yang dialokasikan untuk sektor komunikasi mungkin saja dihabiskan. Belum lama ini, dia menerima telepon dari penanggung jawab, mengatakan bahwa proyek pembangunan satelit komunikasi sudah siap dan dapat dimulai kapan saja. Namun, David tak peduli apa alasan pesatnya pertumbuhan poin-poin mewah itu. Bahkan jika seseorang menipu dia hingga ratusan miliar, asalkan dia boros poin meningkat, David merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada pihak lain. Saat ini, uang sama sekali tidak penting baginya. Sebaliknya, itu adalah waktu. Sekarang itu semua karakter jahat telah muncul sekarang. Bagaimana dia akan mengalahkan mereka jika dia tidak memiliki kemampuan luar biasa? David tidak suka menjadi setara dengan musuh. Dia tidak suka bertarung sampai mati dengan musuhnya dan akhirnya menang keberuntungan karena belaka. Yang dia inginkan adalah benar-benar menghancurkan musuh. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia lebih suka bersembunyi. Dia tidak akan melakukan hal yang berbahaya. Jika dia ingin melakukannya, maka dia ingin menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Saat ini, dia sudah memiliki 1000 poin mewah. Jika dia menghabiskan poin mewah di fisiknya, maka dia akan bisa sampai ke tingkat Dewa 10. Tingkat Dewa 10 setara dengan kekuatan puncak peringkat Dewa. Ini juga merupakan kekuatan puncak di bumi ini dan juga tingkat milik Mason. Dia akan segera berada di level yang sama dengan Mason. Hari itu akhirnya datang setelah menunggu sekian lama.
Pada saat ini, David sangat bersemangat. Suatu kali dia menjadi God Ranker puncak, bahkan jika dia tidak memiliki cukup pertempuran pengalaman, senjata, pukulan terakhir, atau bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. God Ranker berpengalaman dan tua seperti Mason, dia masih bisa memusnahkan siapapun yang berada di bawah level God Ranker puncak. Kekuatan sejati bisa menang melawan semua trik. Begitu dia memiliki kekuatan, semuanya gerakan mewah lainnya bisa dikalahkan melalui kekuatan. Selanjutnya, berapa banyak puncak God Rankers ada di dunia? Dia pada dasarnya bisa melakukan apa saja yang diinginkan di alam ini. Ketika kekuatan pikirannya meningkat, kekuatannya juga akan terus meningkat. Begitu kekuatan pikiran dan fisiknya mencapai level 10, dia akan pergi ke tingkat lain. Kemudian, kekuatannya akan jauh melebihi puncak God Ranker seperti Mason. Saat itu, David ingin mengatakan sesuatu yang shock, seperti, tidak ada, kamu bisa bertarung, sangat sepi menjadi yang terbaik. Ia tidak segan-segan mengeluarkan uang 1000 poin mewah untuk meningkatkan fisiknya. Setelah beberapa saat, dia hanya punya beberapa poin mewah yang menyedihkan tersisa. Tubuhnya masih terbakar untuk sementara waktu. David mandi nyaman sebelum melihat panel sistem. Fisiknya memang mencapai level dewa 10. Selain itu, ada bracket di belakangnya, berkata, batas level dewa. David mengepalkan tinjunya. Kekuatannya telah meningkat lagi. Saat ini, David merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Perasaan ini sangat keren. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 606. Jubah gelap, hotel pasir hitam. Di lantai paling atas berdiri seorang gadis muda dan cantik. Namun, gadis itu tampak acak-acakan saat ini. Gadis itu mengeluarkan ponselnya, mencari nomor, dan memutarnya. Panggilan itu terhubung segera. Suara laki-laki yang lembut datang dari sisi lain telepon. Jenny, apakah kamu merindukanku? Aku membuatkanmu makanan favoritmu. Aku akan pergi menjemputmu. Nanti, gadis itu mendengarkan suara yang sangat dia kenal, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Apa yang salah, Jenny? Bicara padaku. Maafkan aku, Adam. Gadis itu menangis. Apa masalah, Jenny? Jangan menangis, aku akan segera menjemputmu. Tunggu aku. Saya minta maaf, Adam. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menutup telepon-telepon tanpa menunggu pihak lain menjawab. Di bagian lain Dark Cape, seorang pemuda bergegas keluar dan berlari dengan putus asa ke hotel pasir hitam. Setelah gadis bernama Jenny menutup telepon dengan Adam, dia menelepon ibunya. Halo, Jenny, ada apa? Bu, aku telah mengecewakanmu. Kamu dan ayah harus menjaga kesehatanmu. Saya akan membalas kebaikanmu di kehidupan selanjutnya. Jenny, ada apa denganmu? Jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Kamu bisa memberitahu Mommy apa saja, itu pasti bisa diperbaiki. Jenny menutup telepon sebelum ibunya dapat berbicara. Kemudian, dia berdiri di atap, dan melihat jalan yang terang benderang di bawah sebelum melompat turun. Setelah beberapa saat, brak, sebuah ledakan keras mengagetkan banyak orang. Sesosok jatuh di depan hotel pasir hitam dari atas. Keamanan bergegas keluar untuk memeriksa, seseorang melompat dari gedung. Tolong, panggil ambulan, ada kekacauan di lobi hotel. Manajer hotel buru-buru menelepon melaporkan apa yang terjadi. Seseorang melompat dari gedung. Ini sangat besar. Sejak Dark Cape mendapat pemilik baru, itu pada dasarnya adalah surga. Semua orang hidup dan bekerja dengan damai. Itu tidak semrawut seperti sebelumnya. Saat itu, sudah biasa bagi orang untuk mati. Saat ini, sudah lama sejak seseorang meninggal karena sebab yang tidak wajar. Pada akhirnya, sebuah panggilan telepon dilakukan ke Killer, wakil kapten pertama Red Mercenary Api. Semua Dark Cape dijaga dengan baik oleh tentara bayaran Api Merah. Ketika hal sebesar itu terjadi, wajar saja untuk memberitahu atasan manajemen Api Merah. Killer segera membawa orang-orangnya ke hotel pasir hitam. Kali ini, dia membawa 2 ranker naga puncak karena dia secara naluriah merasa bahwa kali ini, hal-hal yang tidak begitu sederhana. Dalam 2 hari terakhir, sejumlah besar orang kuat telah masuk ke dalam Dark Cape, dan mereka telah menyebabkan kekacauan. Mereka juga telah menerima beberapa laporan tentang insiden, tapi ini adalah kematian pertama. Orang harus tahu itu setelah Red Flame mengambil alih Dark Cape, mereka berusaha keras untuk memperbaiki Dark Cape. Sudah lama sejak ada kematian yang tidak wajar. Sekarang, seseorang telah melompat dari Black Sand Hotel dan dia bahkan pembantu muda cantik. Bajingan itu, mereka berpikir hanya karena mereka memiliki beberapa ons kekuatan yang mereka bisa abaikan tentara bayaran Api Merah. Mereka harus diberi pelajaran. Jika tidak, Dark Cape akan menjadi semakin kacau. Untungnya, kapten mereka menembus God Rank dan menjadi wali. Kalau tidak,
Api Merah akan berada dalam posisi yang sulit ketika menghadapi begitu banyak kuat. Pulau Socotra, tempat persembunyian, saya akan melihat apakah saya bisa mengatasinya sendiri terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa, saya akan melaporkan ini ke Kapten. Kamar 16 di Hotel Pasir Hitam. Miles Pearson baru saja selesai mandi dan sedang beristirahat di tempat tidurnya. Bagusnya, kualitas petugas hotel ini cukup bagus. Setelah janji temu 10 tahun, saya tidak akan kembali ke Summerland untuk sementara waktu. Saya dapat tinggal di sini selama beberapa waktu dan saya hanya akan kembali ketika saya bersenang-senang. Sialan, Summerland memiliki terlalu banyak aturan. Semuanya dilarang. Sangat menakjubkan di sini. Tidak ada yang peduli dengan apa yang saya lakukan di sini. Jadi bagaimana jika mereka ingin mengatur saya? Bisakah mereka melakukan itu? Sebelum Miles datang ke sini, dia telah mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang Dark Tanjung. Itu ditempati oleh kelompok tentara bayaran kecil. Kapten kelompok itu tampaknya adalah seorang master yang setengah jalan menuju God Rank. Namun, jadi apa? Meskipun Miles tidak bisa mengalahkannya, orang lain bisa. Saat dia keluar kali ini, kakek Abel juga keluar untuk melindunginya. Kakek Abelnya juga setengah jalan menuju peringkat dewa dan dia telah berada di sana tingkat selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang veteran yang setengah jalan menuju God Rank dan bahkan mungkin menerobos ke God Rank kapan saja dan menjadi wali. Itulah mengapa Miles memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apapun yang diinginkannya di Dark Cape. Ditambah dengan tuan lain di keluarganya, bagaimana bisa seorang tentara bayaran kecil kelompok dapat bersaing dengan mereka? Apa gunanya bahkan menjadi kelompok tentara bayaran bahkan jika mereka punya banyak anggota? Ketika seseorang berada di alam kakeknya, bahkan sejumlah besar orang tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan dalam kekuatan. Ini adalah surga dia diinginkan. Itu baru sehari dan dia tidak ingin pergi. Seperti dia memimpikan kehidupan yang bahagia di masa depan, tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu kamarnya. Masuk, pintu terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Tuan, Miles, apa itu? Miles bertanya, duduk dari tempat tidur. Setelah petugas berjalan keluar dari kamarmu, dia langsung pergi ke lantai atas, dan melompat ke kematiannya. Dia meninggal? Ya, sayang sekali. Dia gadis yang sangat cantik. Dapatkan saya satu lagi lain kali. Tuan Miles, haruskah kita bersiap? Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Jika mereka datang untuk kita, akan lebih baik jika kami siap, kata pria parubaya itu. Persiapan apa? Apa yang harus dipersiapkan? Kakek Abel saya ada di sini. Apa dapat dilakukan kelompok tentara bayaran kecil terhadap saya? Saya akan tidur dengan semua gadis cantik di sini. Mereka ingin datang kepadaku, jadilah tamuku. Baiklah, Tuan Mil, kamu harus pergi sekarang. Carikan gadis lain untukku besok. Oke. Pria parubaya itu meninggalkan ruangan dengan hormat. Killer membawa 2 Dragon Ranker puncak ke Black Sand Hotel. Manajer hotel dengan cepat mendekati mereka. Apa yang telah terjadi? Killer bertanya. Wakil Kapten Roland, gadis yang melompat dari gedung itu menelepon Jin Serer dan dia adalah pelayan dari hotel. 2 jam yang lalu, dia mengirim sesuatu ke tamu di kamar 16. Setelah dia keluar, dia langsung pergi ke lantai atas dan melompat ke bawah. Apakah keluarganya ada di sini? Ya. Hibur mereka dan tanyakan apa yang mereka butuhkan. Mereka dapat memberitahu kami apapun yang mereka butuhkan, dan kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Baiklah, Wakil Kapten Roland, jawab manajer itu dengan hormat. Pergi, bawa saya ke kamar 16. Silakan ikut saya, Wakil Kapten Roland. Setelah manajer mengatakan itu, dia memimpin jalan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 607. Sementara Killer dan 2 puncak Dragon Rankers mengikuti di belakangnya. Manajer Hotel Pasir Hitam membawa Killer dan gengnya ke pintu kamar 16. Tok, Killer mengetuk pintu. Tok tok tok, manajer mengetuk pintu. Siapa ini? Suara seorang pemuda datang dari dalam. Saya manajer Black Sand Hotel. Enyah, pria di ruangan itu mengutuk. Manajer menoleh untuk melihat Killer tanpa daya. Sebagai manajer Hotel Pasir Hitam, dia menyadari situasinya. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang yang menginap di hotel 2 hari terakhir. Suruh seseorang membawa kuncinya dan buka pintunya, kata Killer. Ya, Wakil Kapten Roland. Manajer memanggil seseorang dengan walkie-talkie setelah berbicara. Itu berhasil, tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk datang membawa kunci. Manajer mengambil kunci, membuka pintu, dan melangkah ke samping. Kekuatannya rendah dan dia hanya kelas 1, jadi dia tidak berani menjadi yang pertama memasuki. Jika dia diserang, dia akan mati sia-sia. Killer melangkah ke kamar pertama, diikuti oleh 2 Dragon Ranker puncak. Sejak mereka belajar tentang kekuatan kapten mereka, mereka berdua sekarang berkomitmen pada api merah.
Selama mereka mengikuti Kapten, dengan kekuatan mereka, mereka akan pasti bisa mencapai level tinggi di masa depan. Ketika itu terjadi, mereka hidup akan jauh lebih nyaman. Ketika killer memasuki ruangan, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an berbaring di tempat tidur. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah Anda mencari untuk kematian? Keluar dari sini. Miles duduk dan memarahi dengan keras. Aku killer, itu wakil Kapten Red Flame Mercenaries. Seorang petugas yang keluar dari kamar Anda lebih dari 1 jam yang lalu melompat dari atas gedung dan mati. Menurut otopsi, dia mengalami pelecehan seksual sebelum kematiannya. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan penyelidikan kami, kata killer dengan tenang. Bukan itu dia memiliki kesabaran yang besar, sebaliknya, itu karena dia tidak ingin menimbulkan masalah tanpa mengetahui kekuatan dan latar belakang lawan. Pada pandangan pertama, pemuda ini tidak mudah dihadapi. Di usia muda, dia memiliki kekuatan pada tahap pemula peringkat naga, jadi latar belakangnya pasti tidak lemah. Pada akhirnya, terserah Kapten untuk memutuskan, apa hubungannya dengan saya jika petugas meninggal? Kalian orang-orang dari Red Flame hanya ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri, bukan? Jangan berpikir begitu, hanya karena Anda memiliki seseorang yang setengah jalan menuju God Rank yang Anda bisa sombong sekali di depanku. Anda tidak mampu menyinggung keluarga saya. Jika kamu pintar, Anda akan mengirimi saya seorang gadis cantik setiap hari, dan saya akan pergi setelah saya bersenang-senang. Saya meminta Anda untuk bekerja sama dengan penyelidikan sekarang, kami tidak datang ke sini minta maaf padamu. Harap jelas tentang ini, wilayah ini milik Red Flame Mercenaries, jadi karena kamu ada di sini, kamu harus mematuhi peraturan kami. Kamu memintaku untuk bekerja sama dalam penyelidikan? Anda meminta saya untuk mematuhi peraturan? Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana jika saya tidak bekerja sama dan saya tidak mematuhi? Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Dengarkan baik-baik, jadi bagaimana jika aku memperkosa gadis itu? Ayo, tangkap aku. Apakah Anda punya nyali untuk melakukan itu? Mil berkata dengan angkuh. Dia adalah putra terhormat dari keluarga Pearson. Lebih-lebih lagi, keluarga Pearson juga merupakan salah satu kekuatan peringkat teratas di antara keluarga tersembunyi. Red Flame Mercenaries hanyalah kekuatan tingkat kedua dengan seseorang yang sebelumnya setengah jalan menuju God Rank. Beraninya mereka membuatnya mematuhi aturan? Apa aturannya? Hukum rimba adalah aturannya. Aturan ditetapkan oleh yang kuat. Apakah pasukan lapis kedua sampah memenuhi syarat untuk menetapkan aturan? Sangat lucu, jika kamu menolak untuk bekerja sama, kita harus menggunakan kekerasan, kata killer dengan tatapan kosong. Menghadapi, jika Kapten tidak menunjukkan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani melakukannya. Pria muda ini merasa aman karena mengetahui bahwa dia mendapat dukungan. Oleh karena itu, miliknya, dukungan harus sangat kuat. Setidaknya ada satu orang itu, setengah jalan ke peringkat dewa di belakangnya, atau dia bahkan mungkin memiliki peringkat dewa wali di belakangnya. Itulah mengapa dia berani mengabaikan tentara bayaran api merah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 608. Namun, ada juga wali peringkat dewa yang bertanggung jawab atas tentara bayaran api merah hari ini. Kekuatan yang ditunjukkan sang Kapten juga sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Menurut pemahaman killer tentang Kapten, memang begitu. Jelas bukan orang yang penakut, dan dia pasti tidak akan menelan amarahnya jika dia mengalami hal seperti itu. Jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, Kapten akan memandang rendah dirinya. Untuk meninggalkan kesan yang baik tentang dirinya pada Kapten, dia harus memahami keadaan dengan jelas bahkan jika dia tidak bisa menangani masalah ini. Kemudian, dia akan melaporkannya kepada Kapten dan menunggu keputusannya. Dua Dragon Ranker puncak di belakang killer juga bisa merasakan bahwa Miles memiliki latar belakang yang kuat. Pemuda berusia 20-an ini sudah mencapai tahap pemula. Peringkat naga itu bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Namun, mereka juga memiliki wali God Rank sebagai pendukung mereka. Itu sebabnya mereka tidak takut pada pihak lain. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kesetiaan, jika tidak, bagaimana mereka akan berintegrasi dengan cepat menjadi tentara bayaran api merah? Berkeras, Anda hanya ingin menangkap saya, bukan? Ayo, biarkan saya melihat apakah Anda punya nyali, kata Miles acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini benar-benar berani menangkapnya. Selanjutnya, kakek Abel ada di sebelah. Jika orang-orang ini berani menyentuhnya, kakek Abel pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Sesepuh, tolong bawa dia kembali agar Kapten menanganinya, kata killer kepada keduanya puncak peringkat naga di belakangnya. Dua puncak Dragon Ranker mengambil langkah maju pada saat yang sama, mengungkapkan kekuatan mereka sedikit. Seketika, ruangan dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan.
Apakah Anda ingin berjalan sendiri atau Anda ingin kami mengambil tindakan? Puncak peringkat naga, saya sangat takut. Hahaha, Miles tidak takut dengan kekuatan keduanya. Sebaliknya, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Keduanya mengerutkan kening dan maju selangkah lagi. Mereka memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Namun, ketika mereka mengangkat kaki mereka, kekuatan yang lebih kuat menguasai keduanya. Ini membuat mereka menarik kembali kaki kanan mereka yang baru saja mereka angkat. Apa ini? Keduanya terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk melalui pintu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh anggota keluarga Pearson? Yang pria tua itu bertanya saat dia masuk. Kakek Abel, Miles berteriak gembira. Jangan takut, Miles. Saya di sini. Tidak ada yang berani menggertakmu sekarang. Orang ini adalah kakek Miles, Abel Pearson. Dia juga salah satu dari dua master yang setengah jalan menuju peringkat dewa di keluarga Pearson. Killer dan dua tetua dari Red Flame Mercenaries tidak bisa bergerak setelah ditekan oleh orang tua itu. Pada saat ini, hati mereka merasa ketakutan. Tak disangka, pemuda ini mendapat perlindungan dari seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa. Mereka harus kembali dan memberitahu kapten sesegera mungkin. Ini sudah di luar kekuatan mereka. Namun, saat ini, mereka harus memastikan keselamatan mereka dan tidak memprovokasi yang lain. Berpesta. Meskipun ada dua rangker naga puncak dan satu naga tengah rangker di pihak mereka, di hadapan seorang master yang setengah jalan menuju God Rank, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun seorang master yang setengah jalan menuju peringkat dewa bukanlah dewa sejati, pangkat wali karena dia belum mengambil langkah itu, ini adalah sesuatu yang puncak Dragon Ranker bisa bersaing dengan. Tolong tenang, Tuan. Kami hanya melakukan pekerjaan kami dan mengikuti perintah, Killer berkata, melawan tekanan. Perintah siapa? Wajah Kapten Perak dari Merah Tentara Bayaran Api, tanya Habel. Ya, Killer menjawab, kembalilah dan beritahu kaptenmu untuk datang kepadaku secara pribadi. Kamu masih belum cukup memenuhi syarat untuk menginterogasi anggota keluarga Pearson, kata Abel. Oke, tersesat sekarang. Setelah Abel mengatakan itu, tekanan pada ketiganya perlahan menghilang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 609. Killer dan gengnya menyeka keringat dari dahi mereka dan meninggalkan ruangan perlahan-lahan. Kakek Abel, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Miles bertanya setelah ketiganya pergi. Miles, ini adalah wilayah tentara bayaran api merah di penghujung hari, dan wajah Perak juga seorang master yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Jika kita memiliki kejatuhannya, kita mungkin tidak dapat mundur tanpa menderita kerusakan apapun. Lebih baik tidak menonjolkan diri, jelas Abel. Apakah mereka berani melakukan itu? Aku akan kembali dan memberitahu kakek Raid untuk menghancurkan Red Mercenary api. Miles, beberapa hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jika tentara bayaran api merah dapat menempati Dark Cape, mereka secara alami memiliki caranya sendiri. Anda tidak dapat menghancurkan mereka hanya karena Anda ingin. Selain itu, semua sekte dan keluarga tersembunyi muncul kembali satu demi satu. Kita, keluarga Pearson, sebaiknya jangan menjadi yang pertama menonjol. Insiden keluarga Nichols beberapa waktu lalu masih segar di pikiran semua orang. Keluarga Nichols bahkan tidak memiliki seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Summerland berani mengambil tindakan melawan keluarga Nichols, tapi mereka pasti tidak berani melakukan hal yang sama kepada kita. Summerland sekarang berada di tengah badai. Tidak ada yang tahu kondisi Mason. Jika Mason masih memiliki kekuatan untuk bertarung meski berada di tahapan akhir, siapa yang berani melewatinya? Bagaimana jika kita diperlakukan sebagai target? Mason menggunakannya sebagai pertunjukan kekuatan terakhir sebelum dia mati. Tidak ada keluarga dan sekte tersembunyi bisa menghentikannya. Jadi tentu saja, kita juga tidak bisa. Apakah Mason sekuat rumor? Bagaimana bisa satu orang menghalangi begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi serta begitu banyak kekuatan bermusuhan di luar negeri? Mil tanya tak percaya. Mason adalah sosok legendaris, jadi tidak akan ada yang mempertanyakan kekuatannya. Ketenarannya dibangun secara bertahap. Ambil pertempuran baru-baru ini sebagai contoh, Mason sendiri yang bertarung melawan 9 penjaga peringkat dewa yang dipimpin oleh Falconia. Dia bahkan membunuh 1 orang dan melukai serius 4 orang lainnya. Rekor semacam ini menakutkan. Dia bertarung melawan 9 penjaga peringkat dewa sendirian, dia bahkan membunuh 1 dan 4 lainnya terluka parah. Kekuatan semacam ini juga mengerikan. Apa itu benar? Miles melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget. Tentu saja, itu benar. Kalau tidak, apakah menurut Anda Summerland bisa menjadi salah satunya 2 kerajaan terbesar di dunia hanya dengan kekuatannya yang kecil? Jadi,
Kita harus mematuhi aturan di Summerland dan kita tidak bisa menjadi yang langkah pertama mereka untuk menghancurkan. Saat Mason meninggal, Summerland akan runtuh, lalu jadilah demikian. Waktu bagi kita untuk menunjukkan kekuatan kita. Aku mengerti, kakek Abel. Saya akan lebih hati-hati. Bagus kalau kamu tahu, tapi kamu tidak harus terlalu dibatasi. Dark Cape, Anda akan baik-baik saja selama Anda bertindak dengan tepat. Anda bisa bermain dengan beberapa gadis biasa. Selama saya di sini, tentara bayaran api merah tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda. Tetapi begitu Anda memasuki wilayah Summerland, Anda harus rendah hati. David ada di kamarnya, dan dia dengan hati-hati mengalaminya perubahan fisiknya setelah menembus God level 10. Perasaan kekuatan tak berujung ini begitu menyegarkan sehingga dia gelisah dan bersemangat untuk mencobanya. Dia ingin melihat apa efeknya. Namun, dia tidak berani melakukannya itu di sini. Dia meramalkan bahwa kastil tidak akan mampu menangani pukulannya dan hanya akan hancur dari kekuatan. Dia harus mencobanya di tempat sepi. Dia akan baik untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Sejauh ini, dia belum melakukan serangan yang tepat. Tepat ketika David berpikir untuk mencobanya di suatu tempat yang sepi. Tok-tok, ketukan. Dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Masuk, jawab David setelah sadar kembali. Pintu didorong terbuka dengan lembut. Wakil Kapten pertama Red Flame Mercenaries, Killer, masuk. Kapten, Killer menyapa dengan hormat. Ada apa? Tanya David. Kapten, ada banyak orang kuat yang masuk ke dalam Dark Cape 2 hari terakhir ini. Ada banyak dari mereka dan itu sedikit menakutkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 610. Oh, berapa banyak? Menurut statistik yang tidak lengkap, ada ribuan rakyat. Black Sand Hotel sudah penuh dipesan dan ada banyak yang kuat orang yang menempatinya. Ribuan? Sangat banyak. Apakah mereka semua masih muda? David bertanya heran. Berapa banyak orang yang diundang Lorraine? Apakah Summerland memiliki begitu banyak tuan di antara generasi muda? Bahkan jika mereka memasukkan sekte dan keluarga tersembunyi, itu tetap tidak mungkin. Untuk mencapai begitu banyak, kan? Jika masing-masing orang ini didukung oleh keluarga yang kuat, bukan Summerland sudah tak terkalahkan sejak dulu jika semuanya bersatu. Mengapa mereka takut pada Falconia? Mereka akan mendominasi dunia sejak lama. Bahkan jika setengah dari mereka bersatu, mereka sudah tak terkalahkan. Apalagi semuanya dari mereka. Tidak, menurut pengamatanku, setidaknya ada lusinan atau mungkin ratusan pasukan independen, yang masing-masing memiliki seorang pemuda dengan tinggi status. Semua orang dipimpin olehnya. Jadi begitu, David tertegun. Setidaknya 95% dari ribuan orang adalah pengikut atau mereka dikirim oleh kekuatan besar untuk melindungi orang-orang muda yang berpartisipasi dalam perjanjian 10 tahun. Lagi pula, mereka yang bisa diundang oleh Lorraine harus diundang jenius. Tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, mereka tetaplah harta karun. Tidak mungkin ada kecelakaan, jadi bisa dimengerti jika mereka mengirim beberapa tuan untuk melindungi mereka. Aku tahu alasannya, kamu bisa mengabaikannya, dan mereka akan pergi dalam 2 hari, kata David. Tapi Kapten, setelah orang-orang ini tiba di Dark Cape, mereka membalikkan tempat itu. Kami tidak bisa mengizinkan mereka bertindak sewenang-wenang tanpa menghiraukan aturan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Red Mercenary. Begitu tersiar kabar, reputasi Red Flame tentara bayaran akan berakhir. Oh, katakan padaku, bagaimana orang-orang ini bertindak secara sewenang-wenang? Seorang petugas dari Black Sand Hotel diperkosa oleh seorang pria muda ketika dia mengirim sesuatu ke kamarnya karena dia cantik. Kemudian, dia menelepon 2 kali, satu ke pacarnya dan satu lagi ke ibunya sebelum melompat dari atap hotel dan bunuh diri. Plus, sudah ada beberapa pelayan yang dianiaya di Black Sand Hotel. Benarkah itu? David bertanya dengan tenang. Meskipun dia tenang di permukaan, hati David goyah. Dia bahkan sedikit marah. Orang-orang dari keluarga tersembunyi ini memang tidak baik. Mereka tidak mau menahan diri kemanapun mereka pergi. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka berada di luar Summerland dan dalam Dark Cape? Sungguh fantasi liar, Kapten, itu benar sekali. Bagaimana saya berani bercanda tentang hal semacam ini? Tidak hanya di Hotel Pasir Hitam, tapi di tempat lain juga. Ada juga banyak kasus penganiayaan, menolak membayar, dan menuntut makan gratis di restoran. Ada juga beberapa perkelahian. Setelah kami menerima laporan dan pergi untuk memeriksa, banyak orang yang dikirim untuk menyelidiki situasinya juga terluka. Apakah kamu tidak memeriksa sendiri situasinya? Tanya David. Kapten, saya melakukannya. Saya bahkan membawa 2 penatua baru bersama saya. Setelah saya mendapatkan berita bahwa petugas itu bunuh diri, kami segera bergegas. Namun,
ada adalah seorang lelaki tua yang setengah jalan menuju God Rank di sebelah pemuda itu. Kami, bahkan tidak bisa melawan kekuatan yang dia pancarkan. Itu sebabnya kami tidak bisa melakukan apapun dan memutuskan untuk kembali untuk melaporkan ini kepada Anda. Killer tersenyum kecut. Dia memiliki perlindungan dari seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Tidak heran dia berani bertindak begitu sembrono. Sepertinya dia yakin dia telah memahaminya. Kelemahan tentara bayaran api merah. David terkekeh dingin dan berkata, pihak lain melihat kita sebelumnya dan dia meminta kita untuk memikirkan bisnis milik kita sendiri. Dia bahkan meminta kita menyiapkan seorang gadis cantik untuknya setiap hari dan bahwa dia akan pergi setelah dia merasa cukup. Terlebih lagi, lelaki tua yang setengah jalan itu peringkat dewa bahkan memintamu untuk pergi melihat dia. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 611. Kalau begitu ayo pergi, bawa aku untuk melihat mereka. Kami hanya akan menjadikan mereka sebagai contoh, jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa api merah itu lemah. David khawatir dia tidak akan dapat menemukan seseorang yang dia bisa mendirikan reputasi dengannya. Sekarang sekte dan keluarga tersembunyi secara bertahap keluar dari persembunyian, itu kekuatan tempur yang dia tunjukkan sejauh ini hanya setengah jalan menuju God Rank. Ini, kekuatan sudah cukup sebagai pencegah di masa lalu. Namun, seorang master yang setengah jalan menuju God Rank tidak lagi cukup. Keluarga manapun dapat mengirim seseorang yang setengah jalan ke God Rank untuk melindungi keturunan mereka. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan sedikit lebih banyak kekuatan agar dia bisa melindungi Dark Cape. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia akan kembali ke Summerland setelah penunjukan selama 10 tahun. Karena keluarga Pearson kebetulan meminta masalah, maka maaf. Ini keluarga dan sekte tersembunyi telah menghindari dunia untuk waktu yang lama, dan memang begitu, masih berpegang pada hukum rimba yang lama. Ini sama sekali tidak dapat diterima. Summerland akhirnya mencapai stabilitas yang dinikmati hari ini. Itu diciptakan melalui darah dan keringat banyak martir Summerland yang dipimpin oleh Tuan Mason Stephanie, dan itu tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang ini. Mereka harus mengubah pola pikir bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Meskipun kekuatan David sudah nomor 1 di dunia, dia tidak pernah merasakan itu dia lebih unggul dari orang biasa. Dia adalah seorang pemuda yang telah menerima pendidikan yang baik di Summerland, dan dia selalu mempunyai karakter dan keunggulan akademik. Selain itu, dia sampai di tempatnya sekarang langkah demi langkah dari asalnya sebagai orang biasa. Keyakinan bahwa setiap orang sama telah menembus jauh ke dalam hatinya. Tidak seorang pun boleh diizinkan untuk merusak keseimbangan ini. Bahkan jika tidak mungkin mencapai kesetaraan absolut, itu tidak mungkin dibiarkan mengabaikan hak asasi manusia dan kehidupan orang biasa seperti ini. Miliknya, fisik telah menembus ke tingkat Dewa 10, yang setara dengan kekuatan puncak God Ranker. David merasa sangat percaya diri. Bahkan jika keluarga Pearson memiliki wali God Rank, dia masih ingin mengubah keluarga Pearson menjadi persembahan korban. Negeri seberang menggunakan keluarga Nichols sebagai contoh, dan Dark Cape akan menggunakan Pearson keluarga sebagai contoh. Semua keluarga tersembunyi yang keluar dari persembunyian harus memahami hal itu tidak sama seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa menggunakan sistem lama di masyarakat hari ini. David membuka pintu lebih dulu dan keluar dari kamar. Kapten, dua sesepuh Ranker Naga Puncak yang berdiri di pintu membungkuk dan memanggil keluar. Ayo, ikut aku untuk menemui master yang setengah jalan menuju peringkat dewa keluarga Pearson. Saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa kuat kekuatan tempur mereka di atas Dragon Ranker Puncak pada saat yang sama. Itu juga dapat mendorong Anda untuk terus maju. Lebih besar, waktu akan datang, dan Anda tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan Anda saat ini, terutama kamu killer. Kekuatan Anda dari Ranker Naga Menengah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa generasi muda dari sekte tersembunyi. David berjalan ke depan dan berkata, "Ya, Kapten, saya pasti akan terus bekerja keras," jawab killer dengan rendah hati di belakang. Dia masih puas dengan kekuatannya sendiri. Dia menjadi Ranker Naga Pertengahan sebelum usia 40. Namun, selama beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang kuat telah mengalir ke Dark Cape dan itu membuatnya merasakan krisis yang sangat besar. Di antara orang-orang ini, beberapa anak muda berusia 20-an bahkan menjadi master dari peringkat naga. Sejak kapan master peringkat naga bisa ditemukan di mana-mana? Killer bingung. Dia sibuk menyelesaikan tugas-tugas yang diminta David baru-baru ini. Dia mempersenjatai Dark Cape dan merekrut talenta untuk Red Flame, jadi, dia tidak punya waktu untuk mempelajari informasi ini. Baru sekarang dia merasa bahwa pola dunia akan segera berubah. Usia yang hebat akan datang. Dan dia juga harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri dan mengikuti kecepatan kapten.
Dia hanya seorang rangker naga menengah, jadi dia memang menurunkan reputasi Api Merah dengan menjadi wakil pertama kapten. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 612. Kaptennya adalah penjaga peringkat dewa, tetapi wakil kapten pertama apakah hanya rangker naga kelas menengah? Kesenjangan ini terlalu besar. Jika dia tidak bekerja keras, dia juga akan begitu malu untuk terus menjadi wakil kapten pertama. David membawa ketiganya ke hotel pasir hitam. Dia masih mengenakan topeng peraknya. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan identitasnya. Kapten, manajer hitam Sen Hotel melihat David masuk dengan topeng perak dan segera berlari untuk menyambutnya dengan hormat. Wajah perak, Kapten Api Merah Mercenaries, adalah keberadaan seperti dewa di Dark Cape. Dia tidak hanya menggulingkan pemerintahan brutal Tyrant, Kapten Bloodthirsty tentara bayaran, tapi dia juga membebaskan Dark Cape dari semua pajak. Hampir semua kejahatan telah diberantas dari Dark Cape sekarang. Semua orang di sini merasa hidup mereka di sini seperti surga, jadi mereka sangat menghormati David. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Tanya David. Ya, Kapten, sang manajer menjawab dengan rendah hati. Mereka masih di sini, kan? Ya, mereka sudah berada di kamar selama ini. Saya telah mengawasi layar monitor, dan mereka pasti tidak keluar. Memimpin, Kapten, tolong ikut saya. Manajer membawa David sampai ke kamar 16. Manajer dengan terampil membuka pintu kamar dengan kunci dan melangkah ke samping. David berjalan masuk. Kemudian, mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk di kursi di ruangan itu. Ada juga 4 master peringkat naga di belakang mereka. Apakah kamu wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah? Orang tua Habel. David tidak menjawab Habel. Sebaliknya, dia melihat pemuda lain dan bertanya, apakah Anda memaksakan diri ke petugas dan menyebabkan dia melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung? Miles menoleh untuk menatap Abel dengan gugup. Dia merasa tertekan saat menghadapi David, yang sudah setengah jalan menuju Gatreng. Kapten wajah perak, saya Abel Pearson dari keluarga Pearson. Ini Miles, cucu dari kakak tertua saya, dan keturunan yang paling menonjol dari generasi muda dalam keluarga Pearson. Kakak tertua saya memiliki harapan yang tinggi untuk dia, jadi tolong maafkan dia demi itu dari keluarga Pearson, kata Abel. Aku mengajukan pertanyaan padamu, apakah Anda memaksa diri Anda ke petugas dan menyebabkan dia bunuh diri dengan melompat bangunan? David bertanya pada Miles dengan tatapan kosong. Dia benar-benar mengabaikan Abel, tampaknya tidak terganggu olehnya sama sekali. Kakek Abel, Miles menatap Abel dan meminta bantuan. Kapten wajah perak, aku memberimu rasa hormat karena memang begitu master di sini, tapi aku sudah cukup memberimu wajah. Tolong jangan menyanjung dirimu sendiri. Kekuatan Red Flame Mercenaries bukanlah pencegah di depan keluarga saya. Apakah Anda ingin membuat marah keluarga saya di sini? Kata Habel dengan marah. Dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada David karena dia tahu bahwa inilah saatnya. Wilayah tentara bayaran Api Merah dan keduanya setengah jalan menuju Gatreng. Namun, David benar-benar tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi memalukan ini sebagai seseorang yang sudah setengah jalan menuju Gatreng? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau melakukan itu? Membanting, wajah perak, kau tidak tertahankan. Abel membanting tangannya ke atas meja dan berteriak setelah berdiri. Terus, Anda tidak berani main-main Summerland, tapi kamu berani mengabaikan aturan Red Flame di Dark Cape. Apakah kamu tidak mengintimidasi Red Flame dengan melakukan ini? David memiringkan kepalanya dan menatap Habel. Untuk pertama kalinya, dia menanyakan ini dengan nada tenang. Silverface, yang meninggal hanyalah orang biasa. Anda harus tahu itu, kita tidak berada dalam kategori yang sama dengan orang biasa sekarang karena kita berada di dunia sini. Apakah Anda serius akan berselisih dengan keluarga saya karena orang biasa? Pikirkan konsekuensinya. Pikirkan apakah Red Api bisa mengatasinya. Abel menangis dengan marah. Dia tidak mengira bahwa David akan menutup mata terhadap ancaman dari keluarga Pearson. Apakah dia tidak takut keluarga Pearson akan menghancurkan Api Merah Tentara Bayaran? Atau mungkin, dia memiliki dukungan yang lebih kuat di belakangnya jadi itu sebabnya dia tidak takut pada keluarga Pearson. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 613. Abel bertanya-tanya tentang segala macam kemungkinan di dalam hatinya. Orang yang meninggal hanyalah orang biasa dan lebih rendah di matamu. Tapi bagiku, hidupnya lebih mulia darimu binatang buas, kata David dengan sinis. Wajah perak, kamu sangat lancang. Beraninya kau menghina keluarga Pearson seperti ini. Saya pikir Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apakah kamu benar-benar mengira keluarga Pearson tidak akan berani menyentuhmu? Wajah Abel merah seperti dia menunjuk ke arah David dan berkata dengan marah.
Abel akan membunuh David saat itu juga jika David tidak setengah jalan menuju Gatreng, dan dia tidak percaya diri karena dia tidak bisa melihat melalui kekuatan David. Dia bahkan membandingkan mereka dengan binatang buas. Abel telah hidup 70 atau 80 tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Bukankah begitu? Setelah dihina oleh putra keluarga Pearson, petugas melompat dari gedung dan berkomitmen bunuh diri tanpa ragu sedikit pun. Apakah Anda berpikir binatang seperti Anda bisa dibandingkan dengan wanita seperti ini yang lebih menghargai kesucian daripada kehidupan? Hidupnya 100 kali lebih berharga darimu. Wajah perak Abel menggeram dengan gigi terkatup. Apa? Anda tidak tahan lagi? Apakah kamu ingin bertindak melawan saya sekarang? Saya belum selesai. Saya menyanjung Anda dengan mengatakan kamu binatang. Keluargamu hanyalah sampah yang bahkan lebih rendah dari sampah, kata David sinis. Kamu meminta kematian. Setelah Abel mengatakan itu, dia bergegas menuju David. Pada jarak sedekat itu, dia muncul di depan David sekejap mata. Dia mengulurkan tangan kanannya yang dikelilingi oleh beberapa gas hitam dan mengenai bagian dada David di mana jantungnya berada. Ini adalah seni bela diri leluhur keluarga Pearson, tamparan yang menghancurkan hati. Itu sangat kuat sehingga bisa langsung menghancurkan hati korban. Dia akan membuat David membayar untuk apa yang dia katakan. Ini adalah pertama kalinya keluarga Pearson dihina begitu banyak bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh David hari ini, dia akan kembali dan memberitahu saudaranya bahwa dia secara pribadi dapat membunuh orang yang berani menghina keluarga Pearson ini. Dia tidak hanya ingin David mati, tetapi dia juga menginginkan semua orang di Red Flame untuk mati juga. Pada saat ini Abel telah dibutakan oleh amarah. Abel menunjukkan kegembiraan di matanya ketika dia melihat telapak tangannya akan mengenai dada David. Jika dia berhasil menamparkan David dengan tamparan, meskipun David seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng seperti dia akan serius terluka. Tamparan yang menghancurkan hati keluarga Pearson adalah seni bela diri terbaik yang dimilikinya. Diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu sangat mematikan. Apalagi hati manusia adalah organ yang paling rentan. Nenek moyang keluarga Pearson menciptakan teknik ampuh ini untuk membidik bagian tubuh manusia yang paling rentan. Abel bukan satu-satunya dengan sukacita di matanya. Di belakangnya, Miles dan keempatnya, master peringkat naga dari keluarga Pearson juga menunjukkan kegembiraan mereka. Mereka secara alami tahu kekuatan tamparan yang menghancurkan hati. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama master dari level yang sama dipukul di dada dengan tamparan yang menghancurkan hati, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Selama David terluka parah, Abel akan diuntungkan. Mereka bahkan mungkin bisa membunuh David. Jika David mati, tentara bayaran api merah lainnya akan sepenuhnya mati tidak berguna saat menghadapi Abel, seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng. Mereka dikelilingi oleh gas hitam semakin dekat dan lebih dekat ke dada David. Abel sudah tersenyum. Dia tidak menyangka serangan diam-diam terhadap David akan terjadi seperti itu. Lancar. David tampak ketakutan. Dia tidak bergerak dan mengizinkan Abel untuk menyerangnya. Kenyataannya, tamparan yang menghancurkan hati itu bukannya tanpa kekurangan. Itu harus dipukul, tengah dada atau di tengah punggung, dua posisi paling dekat, hati, untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Jika orang yang diserang memblokirnya dengan bagian lain dari tubuhnya, kekuatan tamparan yang menghancurkan hati akan sangat melemah, dan itu hanya akan menyebabkan luka ringan. Oleh karena itu, serangan diam-diam ini membawa keuntungan terbesar. Dalam pertempuran frontal, keefektifan tamparan yang menghancurkan hati itu terbatas. Tidak ada yang akan membuka dada atau punggungnya sehingga Anda bisa memukulnya. Itu adalah naluri manusia untuk melindungi daerah mereka yang paling rentan. Selain itu, luka ringan tidak terlalu berdampak pada orang-orang tingkat mereka. Namun, Abel tidak menyangka David tidak bergerak sama sekali. Sekarang, bahkan jika David bereaksi, akan terlambat untuk melakukan apapun karena tamparan yang menghancurkan hati hendak mencapai hati David. Jika David terluka parah, Abel akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh David saat itu juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 614. Setelah itu, Abel terkenal karena membunuh seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng sementara dia sendiri juga setengah jalan menuju peringkat dewa. Dia pasti akan menjadi terkenal dengan kejadian ini. Enyah, David mengucapkan dua kata ketika dia melihat tamparan yang menghancurkan hati dari Abel mendekat dadanya. Kata-kata, pergilah, bergema di telinga semua orang seperti petir. Segera setelah itu, Abel merasakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari miliknya. Tubuhnya terkena kekuatan yang kuat ini, dan dia langsung terlempar hampir 10 meter ke belakang sebelum menabrak dinding. Bang 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 bang, terdengar suara benturan keras.
Tidak hanya Habel yang terlempar ke dinding oleh momentum David. Yang lain 4 anggota keluarga Pearson juga terkena dampak dan dilempar dinding. Sementara itu, meja dan kursi yang baru saja mereka duduki hancur berkeping-keping. Dindingnya juga tertutup retakan setelah mereka menabraknya. Bahkan cat di dinding jatuh ke tanah. Killer dan geng yang berdiri di belakang David menatap semua yang ada di depan mereka dengan mata lebar dan rahang turun. Rasanya seperti mimpi. Pertarungan barusan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Itu hanya butuh 2 atau 3 detik bagi Abel untuk mengambil tindakan dan kemudian dipukul mundur oleh 2 kata David. Apakah ini kekuatan penjaga peringkat dewa? Mereka tidak bisa bergerak karena aura dari Abel, seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Namun, pukulan penuh Abel menjadi sia-sia oleh 2 kata dari kapten sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Dia terlalu kuat, luar biasa kuat. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka bahkan tidak bisa memahami bagaimana kapten melakukannya ini. Dia bahkan tidak repot-repot untuk bergerak. 1. Pergilah, sederhana dapat mencapai efek ini. Sebenarnya, David tidak mengerahkan banyak energi. Jika dia mengerahkan seluruh energinya, bangunan ini mungkin tidak dapat menahannya dan itu akan segera runtuh. Kekuatan puncak Gatranker begitu menakutkan. David juga tidak mengharapkan ini. Pantas saja Mason bisa melawan 9 orang di waktu yang sama. David ingin mengatakan, saya ingin melawan 10 orang pada saat yang sama dengan megah. Jika orang-orang yang ingin melawannya baru berada pada tahap pemula Gatrank, dia bahkan akan mampu menangani 20 dari mereka. Kamu belum setengah jalan menuju Gatrank. Kamu adalah tingkat Dewa Wali. Abel berkata dengan ngeri saat dia berjuang untuk bangkit dari lantai. Anggota keluarga Pearson lainnya juga berjuang untuk bangun setelahnya secara bertahap datang ke akal sehat mereka. Untungnya, mereka berada di belakang Abel sebelumnya. Sebagian besar kekuatan dari kata-kata David diserap oleh Abel, seseorang yang sudah setengah jalan menuju peringkat dewa. Jika tidak, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka akan dibunuh oleh David. Mereka berlima menatap David dengan ngeri. Mereka akhirnya sadar kembali. Semua yang mereka alami barusan terasa seperti mimpi. Mereka hanya mendengar, pergilah, dan kemudian tubuh mereka langsung dikirim terbang kekuatan yang tak tertandingi. Saat ini, banyak tulang mereka yang patah. Setiap kali mereka berjuang untuk bergerak, mereka harus menahan rasa sakit yang hebat. Namun, rasa sakit di tubuh mereka tidak seberapa dibandingkan dengan rasa takut di hati mereka. Lawan mereka terlalu kuat, dia hanya mengatakan, pergilah, dan mereka tidak punya cara melawan balik. Lawan mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 615. Jika dia mengatakan, pergilah, sekali lagi, tidak satu pun dari mereka di sini yang bisa menahannya lagi. Abel menatap David, yang mengenakan topeng perak, dan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Kapten wajah perak jelas merupakan wali peringkat dewa, dan dia bukan penjaga peringkat dewa normal pada saat itu. Dia setidaknya pertengahan Gatranker, atau dia bahkan mungkin pada tahap selanjutnya. Keluarga Pearson memiliki wali Gatrank. Itu adalah kakak laki-lakinya, Reid Pearson. Dia adalah kakek biologis Miles dan juga wali Gatrank. Dia berada di puncak tahap pemula dari Gatrank dan dia mungkin akan hancur sampai menjadi ranker pertengahan dewa kapan saja. Namun, kakaknya bisa tidak memancarkan begitu banyak kekuatan ketika dia berkata, pergilah, seperti yang dilakukan David. Siapa wajah perak itu? Bukankah mereka mengatakan dia baru setengah jalan menuju Gatrank? Kekuatan yang dia perlihatkan, sekarang setidaknya pertengahan Gatrank. Ini mengerikan, apa yang harus saya lakukan? Keluarga Pearson sama sekali tidak bisa menghentikannya. Selain dari keluarga Pearson, kekuatannya sebagai Mid Gatranker miliki melampaui sekte dan keluarga yang paling tersembunyi. Diperkirakan hanya beberapa sekte dan keluarga tersembunyi teratas seperti itu, Krums akan bisa menghalangi dia. Dengan kekuatan wajah perak, keluarga Pearson bahkan tidak berani mencicit bahkan jika mereka semua terbunuh di sini. Inilah perbedaan kekuatan. Kakak laki-laki Abel tidak akan membahayakan seluruh keluarga Pearson demi mereka. Selain itu, dia bahkan mungkin datang ke sini untuk meminta maaf secara pribadi. Dia akan membutuhkannya, membayar sejumlah harga untuk menjaga keamanan keluarga Pearson. Bagaimana saya bisa menyelamatkan hidup saya sekarang? Jadi bagaimana jika bagaimana jika saya tidak? Bukankah keluarga Anda begitu kuat sehingga Anda menginginkannya? Membuat Red Flame membayar? Bukankah Anda mengatakan ingin mendominasi Dark Cape? Ada apa sekarang? Apakah kamu takut? David bertanya sinis lagi. Tolong jangan marah, Tuan Guardian. Saya gagal mengenali kekuatan sejati, jadi begitu kenapa aku menyinggungmu. Tolong selamatkan kami.
Keluarga Pearson pasti akan begitu berterima kasih padamu. Abel menahan rasa sakit yang melemahkan di tubuhnya dan berlutut di atas lantai sebelum berkata dengan rendah hati. Pada saat ini, dia memiliki sikap yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Keluarga Pearson tidak bisa dibandingkan dengan David yang baru saja menunjukkan kekuatannya dari Gutranker pertengahan. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri sekarang. Dia hanya bisa berdoa agar David memberi mereka jalan keluar dan mengampuni mereka demi keluarga mereka yang juga memiliki wali Gutrank. Jika tidak, mereka pasti akan mati meskipun dia sudah setengah jalan menuju Gutrank dan keluarga tersembunyi yang begitu kuat mendukungnya. Miles dan yang lainnya melihat Abel berlutut. Oleh karena itu, mereka semua menahan rasa sakit yang parah di tubuh mereka dan berjuang untuk berlutut di tanah. Mereka akhirnya memilih melepaskan martabatnya saat dihadapkan pada ancaman kematian. Selanjutnya, kakek Abel, yang memiliki kekuatan dari seseorang setengah jalan menuju peringkat dewa, telah berlutut, apalagi mereka dengan kekuatan mereka yang sangat sedikit. Tolong jangan marah, Tuan Guardian. Saya salah, aku seharusnya tidak merusak aturan Dark Cape. Tolong selamatkan kami, keluarga Pearson akan pasti mengganti kerugiannya, kata Abel gemetar sambil bersujud. Gedebuk, buk. 4 master peringkat naga di belakangnya juga mulai bersujud. Bukankah kamu cukup sombong barusan? Anda membuat kesalahan, dan Anda bahkan ingin saya datang untuk bernegosiasi dengan Anda. Sekarang aku di sini. Itu hasil dari negosiasi ini adalah bahwa siapapun yang melakukan kesalahan akan menjadi orang yang memikul tanggung jawab. Siapa orang yang memaksakan dirinya ke pembantu? Bunuh dirimu dan aku akan mengampuni kalian semua. Jika tidak ada dari kalian yang mau terhindar bahkan jika saya harus melakukannya sendiri, kata David dengan santai. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 616. Karena dia ingin membangun reputasinya, bagaimana dia bisa melakukannya jika tidak ada yang kehilangan reputasinya? Selain itu, orang yang meninggal harus berstatus cukup tinggi. Jika tidak, efeknya akan sangat berkurang. Karena keluarga Pearson memiliki wali peringkat dewa, jika keluarga Pearson tidak yakin, maka David tidak keberatan menghancurkannya seluruh keluarga. Tidak, aku tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Aku masih muda. Saya orang paling berbakat di keluarga Pearson. Kakek Reid saya wali peringkat dewa, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak bisa, kakek Abel, selamatkan aku. Miles berteriak ketika dia mendengar bahwa David ingin dia bunuh diri. Dia adalah orang paling berbakat di generasi keluarga Pearson ini, dan dia disayangi oleh para tetua keluarga. Selain itu, kakek Reidnya juga merupakan wali peringkat dewa. Jadi dia memiliki status mulia. Dia masih muda, dia belum mau mati, dia juga akan menjadi kepala berikutnya dari keluarga Pearson dan menjadi wali peringkat dewa untuk memimpin keluarga Pearson ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu masih muda, Anda tidak ingin mati, apakah wanita yang Anda perkosa tidak muda? Apakah dia ingin mati? Apakah dia pantas mati? Kamu apa adanya. Alami sekarang adalah keputusasaan yang dia rasakan ketika dia melompat dari gedung sesudahnya Anda memaksakan diri padanya. Anda pasti merasa sangat bahagia saat itu. Sampah, seperti Anda tidak akan cukup untuk menebus bahkan satu kehidupan semurni miliknya bahkan jika kamu mati 10 kali. Tuan Wali, kakek Miles Reid, yang juga kakak laki-laki saya, juga seorang dewa wali pangkat. Tolong selamatkan Miles demi adikku. Pearson keluarga pasti akan memberi kompensasi kepada almarhum 100 kali lipat. Bisakah kompensasi ditukar dengan nyawa? Kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua sekarang dan minta keluarga Pearson datang kepadaku untuk meminta kompensasi, kata David dengan mengejek. Abel tidak berani menjawabnya. Dia benar-benar takut bahwa David akan membunuh mereka semua karena marah. Jika dia harus memilih, dia akan memilih mengorbankan Miles untuk menyelamatkan hidup mereka. Meskipun Miles adalah yang paling berbakat di generasinya, akan ada hanya pernah menjadi salah satu ahli waris dalam keluarga yang kuat. Ada beberapa ahli waris cadangan keluarga Pearson, tapi hanya ada 2 orang yang setengah jalan menuju pangkat dewa dalam keluarga Pearson. Jika Miles mati, mereka bisa mengolah orang lain. Satu-satunya hal adalah sulit baginya untuk menjelaskan kepada kakak laki-lakinya. Namun, dia percaya bahwa kakak laki-lakinya akan fokus pada gambaran yang lebih besar. Selain itu, saudara laki-laki memiliki lebih dari 1 cucu. Jika dia, seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa sudah mati, kekuatan Pearson keluarga akan sangat berkurang, dan di masa depan bermasalah sekali, daya saing mereka juga akan menurun tajam. Sebagai yang tertinggi, pembuat keputusan keluarga Pearson, saudaranya Reid akan membuat pilihan yang paling bermanfaat bagi keluarga Pearson. Killer, David memanggil ketika dia melihat keluarga Pearson tidak berbicara.
Kapten, saya di sini, killer berdiri dan menjawab. Bawa mereka semua kembali dan awasi mereka. Katakan kepada mereka untuk menghubungi kepala keluarga Pearson dan katakan padanya untuk berbicara dengan saya. Ya, Kapten. Setelah David selesai berbicara, dia berkata kepada Abel dan yang lainnya, sebaiknya kamu patuhi pengaturan dan tunggu orang-orang dari keluarga Anda datang. Jika kamu berani melawan, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Kami mengerti, Tuan Wali. Abel menghela nafas lega. Itu akan baik-baik saja selama dia tidak langsung membunuh mereka. Mereka akan baik-baik saja ketika saudaranya Ray tiba di sini. Seorang wali akan lebih percaya diri ketika mereka berbicara dengan orang lain. Paling-paling, mereka akan dipaksa untuk membayar semacam harga. Keluarga Pearson memiliki bisnis besar, dan mereka mampu membelinya. Ini tidak seperti dirinya sendiri, yang saat ini benar-benar tertekan dan tidak punya hak untuk berbicara. Orang-orang dari keluarga Pearson dibawa kembali ke Red Flame ke kastil tentara bayaran oleh killer dan dipenjarakan di sel sambil menunggu untuk penjaga peringkat dewa dari keluarga Pearson yang akan datang. Miles merasa lega juga. Menurutnya, selama kakek Reid ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Abel menelepon keluarga Pearson di Summerland. Namun, itu akan terjadi butuh beberapa hari untuk menghubungi Reid dan minta dia datang ke Dark Chapel. Ini, karena lokasi tersembunyi keluarga Pearson memiliki medan magnet yang sangat kuat dan tidak ada sinyal radio di sana. Jadi, mereka hanya bisa memberitahu yang lain, anggota keluarga Pearson di Summerland dan membuat mereka bergegas kembali ke lokasi tersembunyi dan beritahu Reid. Perjalanan ini pasti akan memakan waktu beberapa hari. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 617. David berpikir bahwa karena dia ingin menunjukkan prestise waktu ini, dia harus keluar semua. Seseorang yang setengah jalan menuju God Rank seperti Abel tidak cukup, tapi Wali God Rank sudah cukup. Jika keduanya mati di Dark Chapel, tidak ada kekuatan di dunia yang berani memata-matai tempat ini. Selanjutnya, karena keluarga Pearson membudidayakan seseorang seperti Miles, mereka mungkin juga bukan orang baik. Mereka hanya akan menjadi momok bagi Summerland jika dia membiarkan mereka tetap ada. Akan lebih baik untuk menyingkirkan mereka sesegera mungkin. David tidak memiliki sedikit pun simpati untuk keluarga yang tidak demikian menghargai kehidupan orang biasa. Jika dia tidak begitu kuat, apakah keluarga Pearson akan setuju dengan prinsip ini? Akan aneh jika mereka tidak memikirkan cara untuk membunuhnya. Hanya ada satu cara untuk menghadapi keluarga tersembunyi semacam ini yang hanya mematuhi hukum rimba, dan memiliki tinju yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. David awalnya berencana menunggu Reid, wali keluarga Pearson, tiba sebelum dia melakukan apapun karena ini akan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menghalangi pembuat onar yang lain. Namun, keesokan harinya dia menerima laporan dari killer. Di sana telah terjadi lebih dari selusin konflik di Dark Chapel pada malam sebelumnya. Pada dasarnya, semua itu disebabkan oleh keluarga tersembunyi seperti keluarga Pearson. Korbannya adalah bisnis lokal di Dark Chapel dan beberapa wanita muda yang cantik. David merasa bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika orang-orang dari Pearson keluarga tidak tiba dalam beberapa hari ke depan, Dark Chapel akan jatuh ke dalam kekacauan. Dia juga tidak punya tenaga untuk mencari orang-orang ini satu persatu melunasi hutang mereka. Besok akan menjadi janji temu 10 tahun dan dia pasti pergi untuk berpartisipasi ketika saatnya tiba. Selain itu, sebagian besar orang yang dibawa oleh sekte dan keluarga tersembunyi ini adalah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi mereka akan tinggal di Dark Chapel. Jika orang-orang ini menyebabkan kekacauan, dengan latar belakang Red Flame yang lemah, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Lagi pula, orang-orang yang bisa ikut adalah elit dari berbagai sekte tersembunyi dan keluarga. David masih perlu mencegah orang-orang ini. David segera membawa killer ke tempat penjara Red Flame Mercenaries. Keluarga Pearson. Dia akan melenturkan gengsinya dengan Miles. Ketika keluarga Pearson melihat David masuk, jantung mereka berdetak kencang. Mereka takut David akan berubah pikiran dan membunuh mereka sebelum Reid datang menjemput mereka. Killer, bawa Miles keluar dan ikuti aku, kata David. Ya, Kapten. Killer menjawab dengan hormat sebelum membuka gerbang besi yang menahan Miles. Tidak, saya tidak ingin pergi, kakek Abel, selamatkan aku, bantu saya, mereka pasti akan membunuhku. Miles meronta dan berteriak. Abel akan berbicara ketika David melirik. Dia segera menahan apa yang dia inginkan katakan. Itu karena dia melihat niat membunuh yang kuat di mata David. Jika dia berani berbicara, David pasti akan membunuhnya, dan dia tidak bisa menyelamatkan Miles. Bahkan jika dia mati, untuk menyelamatkan hidupnya sendiri,
dia hanya bisa memilih diam. Hanya, biarkan Miles mati, keluarga Pearson hanya akan mempromosikan anggotanya yang lain untuk menjadi ahli waris. Siapa yang memintanya untuk tidak mengendalikan keinginannya? Secara kebetulan, dia bertemu Kapten Wajah Perak, yang sangat kuat dan membenci kejahatan. Tidak, tidak, selamatkan aku, kakek Abel, selamatkan aku. Saya menyadari kesalahan saya, tolong biarkan aku pergi. Miles menangis sambil meronta. Miles ketakutan saat dia menghadapi kematian. Pada saat ini, dia hanya memiliki penyesalan di dalam hatinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 618. Dia menyesal datang ke berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Dia menyesal begitu tidak terkendali ketika dia melihat seorang pembantu muda yang cantik. Dia tidak berharap bahwa itu akan menyebabkan konsekuensi serius seperti itu dan bahkan mungkin mengorbankan nyawanya. Siapa sangka si Wajah Perak, Kapten Api Merah, tentara bayaran yang terlihat seperti setengah jalan menuju God Rank di permukaan, akan berubah menjadi wali peringkat dewa? Semua orang tidak mengharapkannya, apalagi dia. Kalau tidak, Dark Cape tidak akan semrawut seperti sekarang. Sekarang dia terluka parah dan saat dia dibawa oleh Killer, yang seorang pertengahan Dragon Ranker, dia tidak memberikan perlawanan sama sekali. David membawa Miles pergi. Abel tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun selama ini. Dia hanya bisa diam berharap kakaknya Reid akan segera tiba. David mengajak Miles ke Black Sand Hotel dan berdiri di tengah beberapa bangunan. The Black Sand Hotel terdiri dari 3 bangunan 12 lantai. Benar, sekarang, David berada di tengah-tengah ketiga bangunan itu. Teman-teman dari Summerland, saya, Silverface, Kapten Tentara Bayaran Api Merah di Dark Cape, miliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. David tidak berbicara dengan keras tetapi suaranya menyebar sangat jauh. Semua orang di ketiga gedung itu bisa mendengarnya dengan jelas. Para tamu yang menginap di hotel membuka jendela mereka satu demi satu dan menatap David, yang mengenakan topeng di lantai bawah. Mereka tahu tentang Wajah Perak, Kapten Red Flame Mercenaries in Dark Cape. Mereka tahu dia setengah jalan menuju God Rank. Dia menghancurkan tentara bayaran Haus Darah yang pernah menempati tempat ini dan sekarang, dia menggantikan mereka sebagai penguasa tempat ini. Namun, beberapa dari mereka di sini sama sekali tidak takut pada David. Dia baru setengah jalan menuju God Rank. Mereka memiliki orang-orang mereka sendiri yang berada di peringkat yang sama dalam keluarga atau sekte mereka. Ketika dia melihat banyak orang membuka jendela, David melanjutkan, Anda adalah tamu kami, dan Dark Cape menyambut Anda. Namun, saya harap Anda bisa mengikuti aturan Dark Cape. Jika ada yang berani melanggar aturan di sini, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aku ingin tahu, bagaimana kabarnya kamu akan bersikap kasar kepada kami? Sebuah suara bertanya, kamu ingin tahu? Tanya David. Ya, suara itu menjawab. Siapa lagi yang ingin tahu? Tanya David lagi. Aku. Pada saat itu, beberapa suara menjawab. Di dalam kamar di Black Sand Hotel, Lorraine dan seorang wanita parubaya yang menawan bersandar di jendela saat mereka melihat David di lantai bawah. Pada saat ini, Lorraine memiliki kerudung di depan wajahnya untuk menyembunyikan dirinya yang tak tertandingi, kecantikan dan juga menghindari masalah. Lorraine merasa sosok ini terlihat familiar, tetapi karena dia memakai topeng, dia tidak tahu siapa orang itu. Tuan, bukankah Wajah Perak hanya setengah jalan menuju peringkat dewa? Kenapa dia berani pergi, melawan begitu banyak orang di level yang sama dengannya? Atau apakah dia menyembunyikan kebenaran kekuatannya? Bisakah Anda memberitahu? Lorraine bertanya pada wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu adalah Tuan Lorraine dan juga tetua ketiga dari Crumbs, Taylor Koda. Pada saat yang sama, dia juga seorang master setengah jalan menuju God Rank. Sejak David memberikan pernyataan pertamanya, Taylor sudah membuka jendela untuk mengamati David. Namun, dia tidak bisa melihat apa-apa sampai sekarang. Ini mengejutkannya, entah itu David yang berspesialisasi dalam seni bela diri tersembunyi atau wilayahnya jauh lebih tinggi dari miliknya. Saya tidak tahu, Wajah Perak sedikit misterius. Apakah dia takut orang lain akan kenali dia dan itu sebabnya dia memakai topeng? Taylor menjawab, apa? Anda tidak tahu juga? Mustahil. Lorraine bertanya dengan heran. Dia tahu kemampuan tuannya. Dia pada dasarnya bisa melihat kekuatan umum seseorang pada level yang sama atau satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, saat ini, tuannya mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat Wajah Perak. Sama sekali tidak mengejutkan. Akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Saat ini, tidak hanya Summerland, tapi kekuatan tersembunyi dari seluruh dunia akan segera muncul kembali. Beberapa dari mereka telah berlatih seni bela diri tersembunyi, jadi begitulah. Kenapa aku tidak bisa membacanya? Bukankah si Wajah Perak dari Summerland? Saya tidak yakin benar sekarang.
Mari terus awasi dia. Jika dia ingin menghalangi orang-orang ini, dia tidak bisa melakukannya tanpa menunjukkan kekuatan. Dengan itu, baik Master menatap David di lantai dasar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 619. Mari kita lihat bagaimana dia akan berurusan dengan begitu banyak tuan yang setengah jalan menuju pangkat dewa. Pada saat ini, bukan hanya Lorraine dan Taylor saja memperhatikan David. Ada juga banyak orang yang akrab dengan David yang juga memperhatikannya. Namun, mereka tidak mengetahui kebenaran identitasnya. Seperti Stan dan Clinton, sebagai protagonis dari penunjukan 10 tahun ini, mereka secara alami datang ke Dark Chapel lebih awal. Semua orang bisa terlambat, tapi tidak mereka berdua. Tentu saja, mereka sudah lama mengetahui bahwa penunjukan 10 tahun telah berubah alam. Namun, mereka mengharapkan ini. Seorang wanita, bahkan jika dia memiliki keanggunan dan kecantikan yang tiada taraf, tidak akan memilikinya kekuatan untuk menyebabkan dampak yang begitu besar. Mereka bahkan mempersiapkan ini selama 1 dekade penuh. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pengangkatan 10 tahun ini adalah di sini untuk gelar nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, sedangkan Lorraine hanyalah piala sampingan. Mampu disebut sebagai nomor 1 di antara generasi muda di Summerland dan mendapatkan Lorraine secara alami adalah hasil terbaik. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, selama mereka cukup menonjol pada penunjukan ini, mereka bisa membuat orang mengingat mereka, keluarga mereka, atau sekte. Itu akan menjadi tujuan mereka. Toh, rentang usia antar generasi muda itu masih relatif besar. Mereka yang berusia di bawah 40 tahun juga disebut generasi muda. Dalam hal ini, membandingkan seseorang yang berusia 20-an seperti Miles dengan seseorang yang berusia 20-an, 30-an dan 40-an berarti yang pertama pasti akan berada di kerugian. Miles tidak datang ke sini untuk bersaing memperebutkan yang nomor 1 di antara yang lebih generasi muda. Dia hanya ingin menunjukkan bakatnya dan membuat semua orang mengingatnya. Dulu jarang bagi seseorang untuk menerobos ke peringkat naga di usia 20-an. Meskipun dia tidak sebanding dengan pewaris dari beberapa kekuatan teratas, dia bisa masih sangat berbakat dibandingkan dengan kekuatan lain. Selain itu, Miles juga punya tujuan penting lainnya, yaitu untuk bertemu Lorraine, seorang wanita dengan keanggunan tiada taraf. Dia lebih suka menaklukkan wanita terkenal di dunia seperti Lorraine daripada berjuang untuk posisi nomor 1. Tentu saja, yang terbaik adalah menaklukkan dunia saat dia juga menaklukkan wanita jika dia bisa. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi konsekuensi yang begitu keras setelah dia memperkosa orang biasa, petugas dengan seenaknya. Sekarang, semua rencananya hilang. Dia hanya ingin hidup. Itu adalah keinginan terbesarnya saat ini untuk dapat kembali ke keluarganya hidup-hidup dan aman. Adapun seseorang seperti David yang telah mendapatkan kode curang kehidupan, dia tidak sebanding dengan generasi yang lebih muda, juga tidak sebanding dengan generasi yang lebih tua. Setelah beberapa saat, Mason, seorang rangker dewa puncak, akan berada jauh di belakang dia. Masa-masa sulit akan datang, dan kekacauan akan segera muncul. Oleh karena itu, banyak kekuatan pasti akan menghilang ke dalam catatan sejarah. Anggota pasukan ini tidak bisa mati sepenuhnya seperti yang pasti terjadi menyebabkan banyak orang kuat kehilangan dukungan mereka. Saat ini, keluarga terkenal, dan sekte akan menjadi sasaran orang-orang ini. Ini adalah tujuan akhir dari penunjukan 10 tahun ini. Itu untuk membangun seseorang reputasi dan bersiap untuk merekrut lebih banyak talenta di masa depan. Semua pasukan mengetahui hal ini, jadi mereka menanggapinya dengan serius dan berpartisipasi dengan sangat bersemangat. Banyak orang yang berpartisipasi dalam pengangkatan 10 tahun telah diperintahkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk berusaha sekuat tenaga untuk membuat keluarga dan sekte mereka terkenal. Lagi pula, orang-orang ini telah bersembunyi selama beberapa dekade dan kebanyakan dari mereka telah bersembunyi, telah dilupakan. Yang bisa diingat hanyalah beberapa dari kekuatan teratas. Karena semua orang ingin tahu, maka aku akan memuaskan rasa penasaranmu. Saya berharap kamu akan berani berbicara dengan saya seperti ini setelah Anda melihatnya, kata David sambil mencibir. Wajah perak, apa gunanya ini? Tutup satu mata saja. Apakah Anda pikir Anda bisa bersaing dengan begitu banyak dari kita? Itu benar, wajah perak, Anda harus tahu tujuan kunjungan kami ke Dark Tanjung. Kami akan pergi paling lama dalam beberapa hari, jadi bersabarlah. Kami juga tidak ingin menjadi musuh api merah. Kekacauan akan datang dan yang terbaik adalah menyelamatkan kekuatan kita sekarang. Tahan dengan itu, kalian semua tidak berani main-main di Summerland, tapi saat kamu datang ke Dark Chapel, Anda pikir Anda bisa membiarkan diri Anda pergi dan melakukan apapun yang Anda mau ingini. Kalian hanya sekelompok bajingan yang bahkan lebih rendah dari yang rendah, ujar David.
Sungguh lancang, beraninya kamu, wajah perak, kamu sangat bodoh. Jangan salahkan saya karena bergabung untuk membunuh Anda. Di sini sekarang, aku akan menghancurkan tentara bayaran api merahmu. Suara marah datang berkata, hahaha, Anda ingin bergabung untuk membunuh saya? Ayo, saya hanya akan berdiri di sini, dan tunggu, saya ingin melihat bagaimana Anda bajingan akan bergabung untuk membunuh saya. Kamu cuma sekelompok bajingan yang selalu berpikir kamu lebih unggul dari yang lain. Sedikit yang Anda ketahuilah bahwa kamu adalah makhluk yang paling hina di mataku. David berdiri di sana dan berkata sambil tertawa. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman pria ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 620. Jika orang-orang ini berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan membunuh mereka secara langsung. Mereka hanyalah sekelompok bajingan yang merasa baik yang tidak berhubungan dengan kenyataan. Mereka akan menjadi momok cepat atau lambat jika David membiarkannya. Akan lebih baik untuk menyingkirkan mereka sekarang. David sombong dan mendominasi tindakan tidak memuaskan banyak orang. Tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun orang-orang yang baru saja mengatakan mereka akan bergabung untuk membunuh David diam. Jika ada yang berani untuk memarahi begitu banyak orang dengan begitu angkuh, entah mereka bodoh atau mereka hanya mengejar kematian. Atau, mereka memiliki kepercayaan diri karena mereka telah mendukungnya, menyebabkan mereka untuk tidak takut orang-orang ini bergabung. Sebagai Kapten Red Flame Mercenaries, David sudah setengah jalan menuju Gatreng, jadi mungkinkah dia bodoh? Jelas tidak, dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan. David punya cadangan, bagaimanapun, dia adalah pemilik Dark Cape. Dia telah mengendalikan Dark Cape begitu lama, jadi itu normal baginya untuk siap. Saat ini, tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang mengujinya. Meskipun banyak orang setengah jalan menuju Gatreng di sini, masing-masing kekuatan utama saja memiliki satu orang yang memimpin tim. Setiap orang punya rencana sendiri, dan mereka tidak bisa bergabung. Untuk membunuh David yang setengah jalan menuju Gatreng, setidaknya 3 orang yang setengah jalan menuju Gatreng perlu bergabung. Selain itu, mereka juga perlu menghindari kemungkinan kecelakaan. Jadi setelah beberapa perhitungan mereka membutuhkan setidaknya 5 atau lebih Gatranker. Tuan, beraninya dia. Lorraine memandang David yang berdiri di bawah dengan heran. Kata-kata David membuat hampir semua orang tersinggung di sini. Dia baru setengah jalan menuju Gatreng, jadi bagaimana mungkin dia berani melakukan ini? Ada beberapa master kuat yang setengah jalan menuju Gatreng di sini. Begitu dia memprovokasi orang-orang ini untuk bergabung, itu bukan lelucon. Bahkan penjaga pada tahap awal Gatreng harus mempertimbangkan pro dan kontra melakukan sesuatu seperti ini. Semakin banyak Lorraine melihat, semakin banyak wajah perak menjadi akrab. Dia pasti pernah melihat pria ini di suatu tempat. Tunggu, Lorraine tiba-tiba memikirkan seseorang. David, pria muda yang dia temui 2 kali. Sekali di kediaman Gooding dan sekali di kediaman Tuan Tua Stephanie. Mereka memiliki tubuh yang sama, kemisteriusan yang sama, dan dia tidak bisa melihat melalui keduanya. Lorraine menggabungkan kedua sosok itu dalam benaknya. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah topengnya. Tidak mungkin, Lorraine menepis pikirannya yang tidak realistis. David berada di awal 20-an, jadi bagaimana mungkin dia mencapai ketinggian seperti itu? Wajah perak setidaknya setengah jalan menuju peringkat dewa, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Meskipun demikian, kedua sosok ini masih melekat di benak Lorraine. Dia mungkin mengharapkan sesuatu di dalam hatinya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.